Kita mungkin tidak menyadari banyak sekali makanan berlebih dan kadang terbuang percuma karena tidak dikonsumsi. Jumlahnya mencapai ratusan kilogram per kapita per tahun. Sangat disayangkan karena sebagian dari makanan berlebih tersebut masih layak untuk dikonsumsi. Bagaimana mengemasnya kembali dan siapa yang menerimanya? Berikut liputannya untuk Anda. Lapar mata lihat ini, kepingin makan gara-gara scroll itu, pingin icip ini, kepo sama rasa yang itu. Sadar nggak sih belakangan ini makan seakan menjadi hal yang bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan pokok. Kulineran seperti berubah menjadi sebuah hobi. Hal ini terasa saat banyak hal di kehidupan zaman sekarang seperti mendukung hal tersebut. Mulai dari konten di media sosial yang banyak menjadikan kuliner sebagai konten utama, gerai makanan yang menjamur, fasilitas memesan makanan yang semudah menggerakkan jempol saja. Tapi ada satu yang kebanyakan orang termasuk saya tidak sadari bahwa masing-masing dari kita telah banyak membuang-buang makanan setiap tahunnya. Pada kajian tentang food loss and waste yang dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan lembaga terkait menyatakan, di Indonesia terhitung sejak tahun 2000 hingga 2019 sudah membuang 115 sampai 184 kg makan per kapita per tahun. Itu setara dengan 213 sampai 551 triliun rupiah per tahun. Sayang banget kan makanan sebanyak itu dibuang-buang. Walaupun ternyata rasanya kurang, ya kalau bisa dihabisin aja sih. Kalau misalnya udah nggak enak banget baru ya udahlah, gimana lagi, dibuang aja. Ya paling dibuang aja, gak dimakan gitu. Ya. Sayang nggak sama makanan itu? Ya gimana kalau gak suka, ya paling atau kasihin aja ke orang lain gitu. That is another chance untuk sustainability ya, food waste, karena kan di mana di perusahaan-perusahaan sekarang juga lagi banyak yang campaign tentang food waste sendiri. Jadi makanya kenapa tadi saya it is better dikasih ke orang lain karena emang itu udah ada di kita punya company juga udah ada regulasi seperti itu. Jadi kayak sometimes it is banyak orang yang harus tahu tentang food waste itu sih. Hal inilah yang menggerakkan Gendis Ayu Satiti untuk membangun food bank atau komunitas yang mengumpulkan makanan berlebih untuk dibagikan ke mereka yang membutuhkan. Cara komunitas ini mengumpulkan makanan bukan yang seperti mengambil makanan sisa tidak layak makan yang ada di piring restoran atau tempat sampah ya. Jadi mereka mengumpulkan makanan berlebih yang masih layak konsumsi dari berbagai acara. Karena kita juga makanannya beragam, kalau misalnya untuk makanan siap saji, kita tentu saja kayak konsultasi dulu sama produsen ini, misalnya yang punya catering, ini masaknya jam berapa, terus layak tahannya berapa lama. Terus tentu saja sebelum kita packing, kita cobain dulu nih, dilihat, dicobain, kalau misalnya masih oke, berarti kita masih bisa untuk didistribusikan. Teh Gendis ini sebenarnya untuk penerimanya sendiri siapa aja sih, atau emang ada warga yang biasa dapat atau seperti apa sih untuk penerimanya? Ya, jadi kalau misalnya untuk penerimanya, jadi kebetulan kita kerja sama Father untuk untuk screening. Jadi yang prioritas itu yang lansia, duafa, sama yang punya anak yang rawan gizi. Oke. Itu kita tahunya itu dari Father, jadi udah ada pendataan di Father. Udah ada pendataan sebelumnya. Itu ibu Yang sana mau kasih, Berdiri sejak tahun 2020, komunitas yang berbasis di Bandung ini sudah mengumpulkan dan membagikan sekitar 580 kg makanan. Mereka biasanya membagikan makanan ini ke sejumlah wilayah di Bandung. Hingga Januari 2023, ada 465 orang dalam daftar penerima makanan berlebih yang dikumpulkan oleh Food Bank Bandung. Salah satunya adalah Cici, 77 tahun, warga Kampung Empang Pojok, Kecamatan Rancasari. Sehari-hari, Cici bekerja sebagai pemulung. Setiap hari, ia berkeliling mengumpulkan dus dan botol plastik bekas untuk dijual. Pendapatannya berkisar 15 sampai 20 ribu rupiah per hari.
sareng tahu kitu aya kadang-kadang endog di naon dikocok kitu cengekan hiji kitu tara masih naon-naon mama tempe tahu saya aya da kada nu saya mama dan masak artos. Masih banyak lagi ibu cici lainnya yang tersebar di seluruh penjuru negeri yang tidak pernah kepikiran untuk mencoba salmon mentai. Cukup nasi dengan sambal petai dan tidak pernah tahu apa itu corn dog with mozzarella dan cuma tahu angetan ati dan ampela. Ingat, cukup makan, perbanyak bersyukur. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.